Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nafal Ramdhani, kelas 1C dengan NIM 12240600121. Akan menjelaskan tentang oksidentalisme. Apa itu oksidentalisme? Asal kata dari bahasa Inggris, Occident yang berarti negeri barat dan isme yang berarti paham. Sehingga oksidentalisme adalah hal-hal yang berhubungan dengan barat, baik itu ilmu, budaya, dan aspek sosial. Oksidentalisme dibangun bukan untuk menguasai, tetapi hanya ingin bebas kemudian bisa duduk dalam kesetaraan antara blok barat dan timur. Terpenting mempelajari ini adalah pelajari akar kemajuan bangsa Arab, memfilternya dan menerapkannya di dunia timur, sehingga timur terbebas dari keterbelakangan. Asal-usul dan sejarah. Asal-usul oksidentalisme adalah dapat dilacak sumber-sumber oksidentalisme melalui hubungan antara Islam dan Yunani Romawi di masa lalu. Dapat disimpulkan bahwa oksidentalisme dapat dilacak dalam relasi antara peradaban Islam dengan peradaban Yunani. Hal ini terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama, penerjemah tekstual, penerjemah yang langsung diterjemah buku-buku asli Yunani apa adanya. Yang kedua, kontekstual yang mengedepankan makna daripada teks sebagai manifesta untuk memberikan perhatian kepada bahasa terjemahan. Yang ketiga, anotasi, penjelasan dan penguraian terhadap teks-teks Yunani berupa catatan penjelasan tertentu. Yang keempat, peringkasan. Tahap ini dimulainya pendalaman kajian secara spesifik yang sesuai dengan inti dari tema tersebut. Yang kelima, mengarang. Cendekiawan Muslim mulai menuangkan kreativitas mereka dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang keenam, kritik. Selain mengarang dan menulis buku, para cendekiawan Muslim mulai mengkritik karya-karya yang berasal dari dalam maupun luar. Yang ketujuh, menolak. Banyaknya proses pendekatan oksidentalisme menimbulkan sikap akan menolak penolakan tradisi asing. Ada dua metode ilmiah dalam kajian ilmu oksidentalisme. Yang pertama adalah metode dialektika historis. Dalam pemikiran Hanafi, metode dialektika digunakan untuk menjelaskan sejarah proses perkembangan pembentukan kesadaran Eropa yang meliputi kelahiran, kebangkitan, keruntuhan, dan keberakhirannya, dalam artian membahas pembentukan struktur dan nasib kesadaran Eropa. Selain itu, metode historis digunakan juga oleh Hanafi untuk menggambarkan kesadaran Eropa dalam lingkup sejarahnya. Yang kedua adalah metode fenomenologi. Metode yang keras untuk menganalisis kesadaran, dikarenakan fenomenologi bertugas untuk membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga sampai kepada fenomena yang murni. Metode ini baginya merupakan teori tentang konsep kesadaran personal dan kesadaran peradaban Eropa, dan kajian yang memperdalam ialah pembentukan kesadaran Eropa dengan menjelaskan sumber-sumber yang selama ini disembunyikan. Ya, ada pula tujuan dari oksidentalisme adalah tujuan terakhir adalah dengan oksidentalisme manusia akan mengalami era baru di mana tidak ada lagi penyakit terbenam seperti yang terjadi selama pembentukan kesadaran Eropa yang akhirnya menjadi bagian dari strukturnya. Membebaskan ego dari kekuasaan the other pada tingkat peradaban agar ego dapat memposisikan diri sebagai dirinya sendiri. Dalam konteks ini, Hanafi memandang bahwa oksidentalisme mampu melakukan pembebasan dengan landasan ontologisnya, bukan landasan epistemologinya. Dimulai generasi pemikir baru yang dapat disebut sebagai filosof pasca generasi pelopor di era kebangkitan. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul seputar apakah kita memiliki filosof. Menurut Hasan Hanfi,
Setiap interaksi dengan Barat dalam konteks ini disebut filsafat dan setiap orang yang mengambil sikap terhadap orang lain disebut filosof. Pembentukan yang keempat, pembentukan peneliti tanah air yang mempelajari peradabannya dari kacamata sendiri dan mengkaji peradaban lain secara netral dari kajian yang pernah dilakukan Barat terhadap peradaban lain. Dengan begitu, menurut Hasan Hanafi akan lahir sains dan peradaban tanah air sehingga akan terbangun sejarah tanah air. Itulah tujuan oksidentalisme. Kesimpulan yang bisa diambil dari ini adalah semua perkembangan ilmu, budaya, sosial, dan politik, dan lain-lain harus sudah lahir dan berkembang pesat dan Rasul. Tetapi semua pemikiran ini muncul dimulai dari perang kedua di mana bangsa Eropa ingin keingintahuannya dan ingin menguasai segala melakukan cara pandang ini akan tetapi bangsa kita hanya diam melakukan dengan cara sendiri, mempertahankan bahkan mengembangkan budaya barat tersebut dengan cara sendiri. Oleh karena itu lahirlah metode dan tujuan dari masing-masing pandangan agar memperkuat dasar dari setiap bangsanya. Dengan semangat oksidentalisme diharapkan dapat menjembatani kebuntuan yang sedang dialami umat pada masa itu. Selain itu, oksidentalisme diharapkan mampu menghilangkan kecurigaan yang tak mendasar terhadap Barat yang terus mengendap di pikiran orang Timur. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.